Oke, shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom semuanya. Shalom. Oke, apa kabar teman-teman di rumah? Jadi ini adalah video perdana kami dan kami harapkan sebenarnya video ini akan terus berlanjut kepada video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan juga komen di bawah. Jadi apa kabar semuanya teman-teman? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Oke, haleluya. Dahsyat luar biasa. Yes. Oke, tapi sebelum kita bahas sesuatu yang mau kita bahas nantinya, alangkah enaknya kalau misalnya kita nyanyi dulu kali ya, supaya bisa trigger lebih semangat dalam membahas. So, Indonesia baik kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oke. Jadi di awal pembahasan kita hari ini aku ingin menyampaikan bahwa dalam situasi karantina seperti ini alangkah baiknya kita semua itu bisa tetap jaga kesehatan kita, untuk bisa ya cuci tangannya, jangan sentuh mukanya karena virus ini bukan virus yang main-main ya teman-teman ya. Tapi ya jaga kesehatan dan biarlah kami yang menghibur teman-teman semua di rumah. Iya. Oke, jadi sebenarnya pembahasannya udah jelas ya, karena teman-teman bisa lihat di judul daripada video ini, yaitu kita akan membahas tentang ibadah online dari gereja kita sendiri ya. Nah, menurut teman-teman nih, gimana sih ibadah online di gereja kita sekarang? Tunjuklah Bang. Siapa duluan? Ya, siapa aja boleh. Mungkin Kisti dulu mungkin Oke, ya. yang paling dua dulu, yang paling tua duluan, yang paling tua duluan. Yang paling Kristi, tua dulu. silakan. Ini yang paling tua umurnya atau Yang apa? paling tua umur dan sifatnya. Tadi pertanyaannya kayak mana Bu? Pelaksanaan ibadah online selama ini gimana? Sebenarnya sebenarnya ada lah pasti kan perbedaannya. Kayak kalau ibadah online kan
natap layar kaca. Jadi kayak agak, karena aku tipe orangnya ini nggak bisa duduk 1 jam cuma untuk nengokin dia itu, agak-agak kayak bosan ya. Cuman lama-lama ya lumayan lah. Lama-lama ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Oke, mungkin dari orang yang keluar dari frame, Silakan masuk kembali. saya masuk kembali. Iya, aku. Halo Bang. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Iya. Thank you. Tadi pertanyaannya apa ya? Sekali lagi boleh? Iya. Kurang gimana? fokus ya mau minum. Iya. Gimana tadi pertanyaannya? Mungkin pelaksanaan ibadah online selama ini gimana ya dari segi-segi yang edit mungkin? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ibadah online ini ada kelebihan ada kekurangannya sih. Ya kan, kalau kelebihannya adalah kita dituntut jadi lebih kreatif dari sebelumnya gitu. Semua hal, bukan cuman pelayan mimbar, bukan cuman pemusik, WL dan lain-lain, tapi juga pengkhotbah pun dituntut untuk jadi orang yang lebih kreatif kan pasti gitu. Bukan cuma gereja gitu sih, kita tengok gereja-gereja lain juga kita lihat bahwa itu jadi PR yang besar buat kita. Supaya apa? Supaya semuanya jangan seperti monoton. Itu positifnya sih, itu enaknya, itu serunya. Jadi kita tetap brainstorming, tetap mikir apa yang harus kita lakukan. Tapi ada juga kurang enaknya sih. Kalau buatku pribadi kurang enaknya adalah kalau harus tidak bertemu dengan kalian. Nggak percaya. Iya. Ya sih, sebenarnya gitu karena kalau ya firman Tuhan sendiri bilang pun gereja itu kan orang yang berkumpul kan, gitu sih. Jadi oke sih memang di rumah kita berkumpul sama keluarga. Cuman ada hal yang kurang rasanya kalau kita tidak ke gereja di hari Minggu, gitu sih. Lebih ke sugesti kita sebenarnya sih. Karena udah biasa. Karena udah biasa dan Yes. kurang seru rasanya sebenarnya sih. Kalau sama orang tua mungkin kita masih jaim-jaim kan di depan. Allah sekali. Pasti jaim-jaim kan. Cuman kalau misalnya ya itu sih kurangnya. Aku kangen untuk ketemu bareng-bareng gitu lagi sih. Itu sih, itu kurangnya. Mungkin dari Kristi Di awal-awal kok kayak langsung terharu gitu ya. Saya untuk aku sendiri kalau ibadah online di rumah itu sama sih kayak sama teman-teman yang lain. Sensasinya kurang dapat karena natapnya ya layar kaca, terus sama orang tua juga kan. Kalau misalkan sama teman-teman di gereja kan itu bisa seru-seruan, apalagi kalau misalkan kalau aku pribadi biasa hari Minggu itu pasti di gereja dari jam 10 pagi sampai ke jam sore, jam 5 atau enggak jam 6 baru pulang sampai ke rumah. Itu rasanya kayak aneh gitu, di rumah cuma duduk natap handphone, mau buka apa pun nggak jelas. Cuma 1 jam lagi ya. Makin sedikit ibadahnya. Iya betul. pendek gitu ya. Dari aduh Benar-benar. itu sih Oke. dari aku. Dan Dia pengen ngomong, lo nggak ditanya Bang. Iya, dia udah Oh, siapin. iya. Dia udah siapin jawabannya. dia udah mikir. Lagian gini loh, lagian jawabannya semua udah diambil sama yang lain gitu. Iya. Karena kan memang sama. Oke lanjut, Matthew kalau gitu udah. Makasih loh Bang, saya diundang ya. Dalam melaksanakan ibadah online sendiri kan banyak pros and cons sebenarnya. Banyak yang pro dengan berlangsungnya dengan ibadah online dan juga ada banyak yang kontra. Dan mungkin teman-teman sendiri yang sedang menonton di video ini juga berpikir tentang pro dan kontra dari ibadah online sendiri. Dan menurut teman-teman pelaksanaan ibadah online itu bagus, sesuatu perkembangan atau justru satu kemunduran gitu daripada berlangsungnya ibadah? Pro atau kontra terhadap ibadah online? Tergantung. Kalau misalnya kita bilang kayak kemunduran atau Bapak ini agak lasa ya keluar terus ya. Ya, saya harus urus anak-anak saya. Belum minum susu. Sibuk ya. Waduh. balik ya. Ya, oke, balik. Siap loh di otak aku. Oke. Kalau ditanya kemunduran atau kemajuan sebenarnya tergantung. Justru kalau misalnya di keadaan kayak gini, ya ibadah online pasti suatu kemajuan. Iya. Yes. Karena jadi ada alternatif ibadah, orang nggak Ya. jadi langsung off gitu kan ibadahnya. Cuman ya apa? Tadi pertanyaannya sandin apa? Pro dan kontra. Oh, Pro dan kontra. Sebenarnya nggak bisa juga dibilang pro dan Iya, kontra. Kalau maksudnya di keadaan seperti ini, kayak mana? Apa lagi yang mau dibuat gitu loh? Iya. Ini udah suatu jalan untuk kita bisa beribadah. Jadi menurutku ya ini suatu hal yang bagus teman-teman seperti itu. Oke. Gitu ya. Oke. Mungkin dari Bang Hari gimana mau menanggapi? Kalau aku sih sebenarnya sih intinya sekarang jadi nggak ada lagi alasan orang untuk nggak ke gereja kan. Ya. Yes. Nggak ada lagi alasan gitu. Jadi mungkin selama ini alasannya adalah kerja
atau mungkin alasannya selama ini waktunya nggak pas gitu kan, dia bisa putar ulang di YouTube kan gitu. Jadi artinya nggak ada lagi alasan untuk itu. Terus kemudian kalau soal pro dan kontra, jangankan hal baik, jangankan hal buruk, hal baik pun ada pro dan kontranya kan Ya, gitu kan. ya benar. Artinya kalau pro dan kontra itu akan selalu ada selama-lamanya Yes. sampai kapanpun. Daripada kita bahas itu, mending kita bahas yang daripada kita pertanyakan itu, mending kita improve apa yang kita punya sekarang gitu. Puji Tuhan bahwa gereja kita tetap memberi yang terbaik juga untuk Tuhan. Dalam hal ini bentuk ibadah kita turuti pemerintah bilangnya apa, dan kita juga tetap kasih yang terbaik juga untuk Tuhan, kan itu aja. Dan Gitu. gak menyangka juga akhirnya bisa kayak gini. Iya, Ya, benar, kan? benar, Di benar, sini sekarang. benar. Betul Mungkin nggak kita sih? kasih tepuk tangan ya untuk Iya. Lilin ya. Iya. Justru malah kalau kita ambil positifnya ya, kita akhirnya juga jadi belajar, makin mengimprove Iya, betul, diri. betul. Yang awalnya kita nggak ngerti kayak mana cara buat ibadah online, Iya, kayak mana betul, cara bikin live di Instagram apa segala macam gitu. Gara-gara ini kita jadi dituntut kayak lebih pintar, nggak kaya, lebih pintar. Iya, lebih. Apalagi pemusik ya kan, takut-takut salah semua ya kan. Waduh. jadi di rumah semuanya belajar dulu. Semua belajar dulu di rumah ya, takut salah soalnya. Dengar ya katanya pelayannya jadi kayak takut. Iya, lebih jaga hati hati-hati. semua. Humble kali lah pokoknya semua. Terus aku juga denger sih kayak pernyataan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ternyata ibadah online ini bisa jadikan ladang untuk kita menuai jiwa-jiwa. Dalam arti kita bisa berinjil gitu melalui ibadah online ini gitu. Jadi orang yang mungkin bisa buka YouTube dan suddenly bisa buka ibadah kita bisa terberkati oleh itu. Jadi sesuatu yang mungkin bisa kita syukuri di balik semua keadaan yang buruk sekarang Ya, ini, jadi masih ada yang bisa disyukuri lah gitu. Which is very good gitu. Oke. Which is sebenarnya Sorry. itu akan Instagram. Bro, baca aja bro, nanti kukat nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau misalnya selama ibadah biasa kita kan kalau di gereja kita ada mengumpulkan persembahan ya. Tapi sekarang kita menemukan sedikit kesulitan ataupun keanehan gitu dalam mengumpulkan persembahan. Kita kumpulkan dalam satu amplop, kemudian nanti pas ibadah kembali berjalan seperti biasa kita kumpulkan kembali. Dan menurut teman-teman gimana kira-kira dengan cara mengumpulkan persembahan ini? Iya, aku langsung lirik dia gitu. Aku pikir kan dia ada jawaban kayak gitu. Rupanya dia udah ketawa berarti udah. Gak tahu berarti. Ya, Siapa? Oh, yang paling tua lagi dulu. Yang paling tua ya. ya enggak, maksudnya kan tadi kayak ada beberapa gereja yang emang udah ini kan guys, kayak transfer, ada yang katanya pakai QR code. Tapi kan kalau gereja kita sendiri, dia itu sistemnya kayak dikumpulin di rumah masing-masing, terus nanti kalau udah ibadah berjalan seperti biasa, dikumpulkan gitu kan. Ya cuman kan takutnya kalau sistemnya kayak gitu kayak nggak tegas nggak sih? Maksudnya nggak tegas sama diri sendiri. Misalnya dia ngumpulin, tiba-tiba 1 minggu kemudian dia butuh duit, pakai duit. Nanti juga ya. Kesaksian. Kita masuk sesi kesaksian ya. Nanti dirapel waktu ini kan akhir bulan gitu. Kesulitannya mungkin itu kalau sistemnya kayak gini. Iya. Kayak gini. Iya. Ya nggak tahu, coba kalau teman-teman lain mungkin sangat amat ada celengannya. Iya. Tapi celengan tuh lebih safe. Boleh untuk saudara-saudara di rumah yang kayak aduh kayak mana gitu. Boleh celengan. Kepake kan. Tapi mungkin beberapa gereja sebelum dari pandemi ini udah melakukan kayak transfer atau QR code dan lain-lain gitu. Mungkin di gereja kita masih awal-awal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memang merasa tidak bisa menyimpan uang gitu, menyimpan di celengan seperti kakak ini, Aku nggak kayak gitu. Itu apa? Alternatif. atau yang alternatif ini, mungkin kita juga bisa transfer langsung di hari itu. Jadi pada saat kebaktian, pengumuman selesai, kita bisa langsung transfer. Jadi kayak tidak ada rasa canggung gitu menurut saya. Tapi kan Kak kalau transfer ada minimum. Waduh. Iya ya. Iya ya. Oh iya. Mau nggak mau? Yang mau ngasih di bawah minimum. Mau nggak mau, transfernya minimum. Tapi untuk di gereja kita bukannya setauku untuk perpuluhan kan memang sudah diterapkan kita bisa transfer kan. Mungkin untuk sebagian jemaat kita masih banyak yang belum tahu, tapi sudah mulai kita terapkan beberapa bulan yang lalu. Jadi boleh
ditingkatkan. Di bagian transfernya. Iya, jangan angka minimal. Di Jangan minimal persembahannya dong juga. ya. Jangan minimal. Minimal dong. Jangan sebut minimal dulu dong. Jangan sampai. Ditingkatkan itu apa? Ya, kalau soal ini kan, kalau soal persembahan kan, kalau menurutku ya, ini serius ya, ini serius nih ya. Aku serius. Ini ya oke. Ya kalau soal persembahan sih kembali itu adalah soal memberi ya kan. Iya. Betul kata si Kristi tadi, bisa aja sih sebenarnya kalau misalnya kita kumpul-kumpul sendiri itu akhirnya jadi nggak tegas gitu. Yes. Apalagi sama diri sendiri. Kita bisa tegas sama orang lain, tapi sama diri sendiri itu PR yang cukup besar kan untuk jadi tegas sama diri sendiri. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau menurutku ya, apapun metodenya benar gitu. Apapun metodenya benar, karena kembali lagi persembahan itu adalah soal memberi. Kalau misalnya dia bisanya kumpulin di rumah, kemudian kepake, yang ada tinggal sisanya, ya itulah yang dia berikan kan gitu kan. Berarti sebegitulah prioritas memberi. Maksudnya akhirnya menunjukkan kayak gitulah prioritasmu untuk memberi Iya, Tuhan. Gitu. betul. Gak dibenarkan. Iya nggak Cuma benar. Ya, Ya gimana lagi? Karena sama aja kan kalau misalnya gereja juga, kita juga sebagai jemaat Tuhan juga ditekan-tekan. Maksudnya dalam hal ini adalah masalah transfer tadi deh ya kan. Iya. Pasti jatuhnya jadi nggak sejahtera buat apa kan gitu kan. Mendingan apa yang menurut dia cocok untuk dia disesuaikan baik. kan. Disesuaikan, benar disesuaikan. Kalau nggak punya kayak banking Iya, kan iya, susah. betul. Kayak aku kan semua lengkap ya. Ya. Oh sorry nggak tanya. Mungkin bahkan bagian itu gini lebih satu kan. lagi men, Iya. bahkan aku pernah dengar nih, aku nggak tahu sih ini gimana, cuman aku pernah dengar bahkan memberi sama Tuhan itu bukan berarti lewat uang sih. Oh, Iya, Gitu. Iya kan, bener kan, Bisa, bener kan, bisa. Bener. bener kan. Artinya adalah saat kita kasih waktu, kasih tenaga kita, pikiran kita dalam pelayanan itu juga sudah persembahan sih buat Tuhan. Yes. Memang sih pelayanan Tuhan itu butuh dana, ya kan, pekerjaan Tuhan butuh dana. Cuman Tuhannya kan nggak butuh uang sih. Yang Yes. butuh uang itu kan pelayanan Tuhannya, pekerjaan Tuhannya. Gitu Cuma sih. kan persembahan ini maksudnya bentuk ketaatan kita gitu loh. Iya, Iya, dalam iya, bentuk iya, uang, iya, dalam iya. bentuk uang kan. Iya, Ah. maksudku ini kan kita bahas persembahan untuk uang, adalah kita bahas persembahan pelayanan. Nah, Iya. nanti kalau kita kayak gitu, Kan? semua orang nggak usah kasih duit lah. Bukan. Melayan. Aku kasih tenaga aja dong gitu. Bukan, kan ku bilang kan bentuk lainnya Iya sih. sih, nggak salah, nggak salah. Oh. Aduh, yang setia transfer. Oke, gimana lagi Mike? Ada lagi? Bapak ada pertanyaan lain nggak ke kita? Atau kayak udah habis? Atau ibu aja. Gimana? Terkait dengan berlangsungnya ibadah kali ya. Dan kita selama kita di ibadah secara fisik, kita bisa lihat ketika khotbah sedang berlangsung, banyak orang yang mungkin kurang bisa untuk fokus gitu. Apalagi kalau kita ibadah di rumah kan, ketika pembicara sedang menyampaikan khotbah, ya kita nggak ada yang bisa lihat kita ngapain gitu kan. So menurut teman-teman kira-kira sikap yang baik untuk beribadah tuh gimana sih selama online tuh? Itu kan kayak gereja kita ya, sekarang aku tanya udah ada tata caranya, keren kali. Siapa tuh tadi pagi tuh ya? Siapa tuh tadi pagi? Boleh di post lagi ya. Kalau belum pakai baju rapi. Nanti di di-post. sini ya. Iya. Taruh ya. Siap. Nanti kita buat di sini ya. Ini orangnya yang bilang tata ibadah. Ya ini. Oh ternyata pertanyaan ini arahnya ke sana ya. Untuk dia. Kita skip aja bisa. Ya Kat- tata kat- ibadah yang baik itu kira-kira gimana? Ya. Tata bahasa. Kok tata bahasa? Tata bahasa. Gua bilang Tata ibadah ya? salah. Kalau tata ibadah sih sebenarnya ya kita ikutin aja intinya apa yang dibilang sama gembala kan gitu. Kalau misalnya kita mau argue soal itu sih banyak yang bisa kita argue. Ada orang mungkin yang bilang salah satunya mungkin kayak waktunya harus pas jam 10 kan gitu kan, ambil waktu khusus gitu kan. Ada mungkin nanti orang yang argue bilang, oh aku kerja di situ nggak bisa nanti gini kan gitu. Jadi intinya sih kalau menurutku sih apa yang disampaikan ya sebisa kita kerjakan gitu. Kalau masih banyaknya baju kita pakai baju rapi ya pakai baju rapi kan gitu. Kalau misalnya, tapi bukan berarti kalau dia lagi misalnya nggak punya baju rapi jadi nggak gereja, bukan itu juga kan. Gitu intinya kita lakukan yang terbaik aja Ini sih. memberi yang terbaik dan sebenarnya kalau saranku kita ini apa jatuh apa dibuat kayak ya ibadah online ini tuh supaya dapat vibes-nya dibuat kayak ibadah yang selama ini kita Biasa, jalanin. Jadi maksudnya kalau misalnya si pengkhotbahnya misalnya ada amin
jawab Amin. amin gitu. Supaya jangan kalau misalnya awalnya udah agak udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Amin, oh bangun gitu kan. Jadi kayak ada apa interaksi. Sepertinya banyak kesaksian hari ini ya. Kenyataan. Ada kan begitu saudara ya. Saudara ini nuduh tapi suka benar. Ya jadi maksudnya dijawabin lah gitu supaya ada interaktif gitu sifat Iya. ibadahnya. Oke, mungkin dari teman ada yang mau dibahas? Aku ada Ibadah. tertarik satu hal sih. Aku tertarik ini banyak yang ku sampaikan juga sama teman-teman di gereja lain sih. Soal ini sih soal sulitnya saudara-saudara kita yang lain itu dalam bekerja beberapa hari ini kan. Gitu. Banyak gereja juga yang bikin pembagian sembako, bahkan gereja kita juga salah satunya kan. Ya, benar. Gereja kita juga salah satu yang kasih sembako. Itu benar sih menurutku itu tidak salah sih gitu. Tapi kalau menurutku ya teman-teman, ada hal lain yang bukan lebih ya, tapi juga diperlukan oleh saudara-saudara kita. Gitu. Kalau menurutku untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah online. Gitu. Aku punya pemikiran dari dulu sih gimana ya kalau misalnya gereja-gereja lain yang mungkin tidak seperti kita punya fasilitas dan lain sebagainya, mereka beribadah gitu. Kita realistis ya, maksudnya gini, oke, mereka itu mungkin kasih tata ibadahnya ke rumah-rumah gitu kan. Apakah itu dikerjakan gitu kan, gitu juga sih. Aku punya visi sih, pemikiranku gimana kalau misalnya ada gereja gitu yang diberkati Tuhan dengan fasilitas seperti ini itu buat CD, teman-teman. Buat CD isinya itu adalah ibadah 1 hari itu per minggu. Kemudian itu dikasih ke gereja yang tidak tidak melaksanakan ibadah online dan juga tidak karena keadaan ya, bukan karena mereka nggak mau ya. Karena keadaan terpaksa jemaahnya harus di rumah saja stay. Gitu. Maksudnya kayak Gimana? potong ya Bang, ini maksudnya kayak CD-nya itu misalnya kita ada 1 CD. Nah. Berarti misalnya kita mau kasih misalnya ke gereja A nih. Gereja A ini misalnya ada 50 jemaat. Kita duplikat 50 CD gitu satu-satu. Iya betul. Kalau menurutku ya ini itu juga perlu sih. Karena apa? Karena kita juga perlu kasih mereka makanan rohani kan. Iya. Gitu. Kalau menurutku sih, kalau kita kasih tata ibadah dalam bentuk kertas, jatuhnya cuma dibaca paling kan. Ya kan? Bisa jadi. Ada berapa keluarga mungkin menjalankan dengan bisa khotbah, ada yang bisa khotbah, ada yang bisa sampaikan firman Tuhan, tapi berapa banyak sih gitu. Sedangkan ibadah yang seperti biasa aja pun masih banyak alasan kita untuk tidak beribadah kan gitu kan teman-teman gitu. Aku sih dari kemarin itu aku mikir hal seperti itu sih. Ada baiknya kita, ya seperti ini kita buat video kan. Kayak kita buat video seperti ini, kita berharap teman-teman yang dengarkan juga diberkati. Tapi kan ini hanya untuk orang yang punya kuota internet juga, punya internet di rumahnya, gitu. Untuk orang yang nggak punya, Tapi sama aja gak sih Bang, kalau Gimana? misalnya kita bilang kayak itu, kita kasih CD. Itu kan Mereka cuma ada untuk orang yang punya DVD ini. player-nya. DVD player. tapi setidaknya lebih universal deh. Artinya gini, nggak punya internet dia, kemungkinan dia punya DVD di rumahnya. Bagusan justru- flash disk bang. Malah justru menurutku di era sekarang ini ya, Aha. malah lebih jarang DVD player daripada internet. Iya. Karena orang yang sekarang benar-benar udah yang kayak apa ya kita bilang, kadang orang bahkan rela untuk beli kuota internet tapi nggak makan. Iya, tapi kan jadi gini deh. Jadi kan maksudnya kan itu kan untuk orang yang punya internet dia bisa nonton video kita di YouTube. Kan gitu. Ini maksudnya yang nggak punya internet dan cuma punya DVD. Gitu loh. Oke, paham. Kalau dia punya internet dan tidak punya DVD, ya udah nggak usah kita pikirin sih. Oh maksudnya kayak di data juga gitu ya siapa yang Iya punya, betul, yang betul, nggak betul, bisa mengakses, betul. tapi Nggak DVD punya player. internet karena oke lah kita tahu lah pasti jemaat kita di gereja aja pun pasti ada beberapa orang yang juga masih awam soal internet Iya, gitu. betul. Soal internet dia masih awam atau mungkin punya handphone tapi mungkin ya tahulah derita kuota ini kan sekarang itu kan internet juga tidak murah kalau misalnya kita bilang tapi dia punya DVD gitu misalnya nih punya DVD lama kali di rumahnya
gitu. Karena lebih universal kan, lebih murah lah intinya dalam tanda kutip gitu sih. Oh, kurasa itu juga ya alasan kenapa ibadah online itu dipersingkat 1 jam supaya menghemat kuota ini. Atau aku tidak mikir gitu loh. Kok sampai sana ya Kak? Iya gak sih? Atau memang ya udahlah persingkat aja gitu. Atau memang itu latar belakangnya? Atau nggak tahu? Nggak sih, latar belakangnya sebenarnya kalau menurutku 1 jam itu jauh daripada bukan hanya sekedar untuk hemat kuota sih, tapi kenapa 1 jam, karena ya orang bisa berkonsentrasi, ya menurut penelitian lah banyak kita lihat orang bisa berkonsentrasi ketika melihat satu hal yang sama itu paling ya 1 jam atau 2 jam lah maksimal. Tapi daripada itu mungkin kita nggak bisa berkonsentrasi lagi, dan ketika kita tidak berkonsentrasi dan kita sedang pegang YouTube, yang kita lakukan adalah Buka yang lain. buka yang lain. Iya, betul. Iya, jadi akhirnya makan rohani tanggung nggak sampai habis gitu sih. Jadi ya sebenarnya 1 jam udah cukup untuk ibadah online dilaksanakan, bukan hanya sekedar untuk menghemat kuota ataupun waktu 1 jam itu, tapi balik lagi sih supaya kita semua bisa puas dalam menikmati hadirat Tuhan itu sih. Iya. Jawaban pertanyaan mengerti belum? Tadi kan ya. Iya. Yang Aku kayak aku cuman butuh ini sih sebenarnya. Aku cuman mau kalian punya visi yang sama gak sih gitu. Apakah kalian kepikiran, oh ya ternyata benar juga. Karena oke lah, makanan jasmani mereka perlu kan, karena mereka susah kerja segala macam kan gitu. Makanan rohani kita bisa ini nggak, selain daripada ini sih ibadah online sih. Gitu. Kalau menurut aku pribadi sendiri pemberian tuh kan bisa banyak yang bisa kita berikan. Bukan hanya sekedar kita kasih dalam bentuk materi ataupun bahan makanan, tapi banyak hal yang bisa kita kasih sebenarnya sih. Tapi yang paling sangat dibutuhkan menurut aku pribadi sebenarnya adalah perhatian gitu, kayak perhatian terhadap orang-orang. Kita lihat sekarang zaman untuk masa sekarang kita nggak bisa berhubungan satu sama lain, kita nggak bisa yang namanya ketemu satu sama lain secara fisikal gitu. Jadi kita hanya bisa ya berinteraksi lewat sosial media yang ada gitu. Tapi apakah teman-teman tahu, apakah teman-teman di rumah tahu, mungkin teman-teman lain daripada teman-teman sendiri punya masalah sekarang dan kita nggak pernah tahu itu, dan dia butuh perhatian tapi kita nggak tahu karena kita nggak bisa ketemu langsung. Jadi apakah di zaman sekarang masih ada nggak kita yang namanya telepon atau chatting apa kabar, kayak nanyain kabar mereka gitu sih, kayak biar mereka diperhatikan. Mungkin hal tersebut sepele gitu, tapi dalam di zaman seperti ini kita nggak pernah tahu orang merasa gimana di rumah. Yang mereka mungkin butuh sesuatu seperti perhatian itu, dan itu suatu pemberian yang sangat luar biasa menurutku sih di zaman sekarang gitu. Dan ya menurut teman-teman lain gimana? Enggak, kalau misalnya sesuai yang pertanyaan Menghardi, kayak kebutuhan yang itu loh CD itu untuk kebutuhan ibadahnya perlu nggak menurutku begitu? Kebutuhan CD, aku merasa internet lebih universal daripada CD untuk zaman sekarang sih. Kalau aku sih lebih pro Bang Hadi. Gimana? Karena kayak pasti ada contoh lah ya. Salah satu dari kita bilang orang tua. Orang tua di sini itu kayak nenek-nenek dan kakek-kakek. Dan mereka itu tinggal di rumah. Contoh lah anaknya itu bukan Kristen. Ya. Dan orang tua gimana lah buka Kadang nggak ngerti internet. internetnya. Kadang kan kurang ngerti internet. Tapi kalau kita bagikan CD, kemungkinan besar mereka bisa buka gitu. Ya, Jadi betul. menurut aku juga oke sih kalau di pemberiannya seperti bentuk kayak Setuju. gitu. Kalau aku juga setuju sama Bang Hardi. Tapi yang kayak yang kembali dibilang tadi bahwa batasan-batasannya maksudnya ya emang udah didata orang yang Iya. nggak mengerti, nggak bisa mengakses dan tapi punya ini apa DVD Video player. ya. Jadi bukan kayak sembarangan juga. Ya. Aku pribadi juga setuju sih, tapi aku mikirnya kalau misalkan untuk orang tua bolehlah dikasih CD gitu per minggu. Cuma untuk anak-anak muda, pada umumnya mereka kan pasti punya handphone pribadi kan. Kenapa kita nggak kasih minjemin flash disk yang tiap minggu itu kita bisa tukar gitu filenya. Jadi kayak kita kayak nggak CD kan satu, nanti kita mau kasih yang baru lagi, kasih yang baru terus. Jadi kayak bahannya itu kita selalu menghabiskan uang untuk beli CD itu. Sedangkan kalau kita pakai flash disk, kan kita tinggal delete filenya, kita tinggal kasih lagi, udah bisa langsung ditonton sih. Menurut aku sih gitu. Oke, berarti CD bisa jadi alternatif kita dalam memberi Yes. berarti ya. Betul Oke. Jadi kita bakal kasih
closing statement untuk pembahasan kita hari ini dari mungkin bisa dimulai dari Kristi dulu. Oh, Bisa masing-masing? ngasih- Iya, Satu-satu? masing-masing Oke. nanti. Ya, kasih Ya kalau dari yang tadi udah kita bicarain, aku sendiri dapat kalau lewat ibadah online atau karantina ini kita juga jadi belajar lebih bertanggung jawab, penguasaan diri, sama halnya kayak tadi persembahan. Jadi kita jadi lebih belajar menguasai diri kita. Jangan sampai diambil persembahan yang udah kita kasih ke Tuhan gitu. Belajar bertanggung jawab sama. Wah, luar biasa. Oke. Ya gitu deh. Buat yang lain coba. Tetap ya, tetap. Tetap pegang teguh. Pegang Oke. teguh. Gimana Medley? Oke, mungkin untuk aku lebih ke menggunakan waktu karantina ini dengan baik. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di masa-masa karantina ini, seperti mengasah skill atau yang lain-lain. Itu semua dapat kita lakukan di masa-masa seperti ini. Coba bayangkan jika karantina ini sudah selesai dan kalian semua udah melakukan kesibukan-kesibukan seperti biasa. Jadi ini adalah waktu-waktu di mana paling tepat untuk kalian mengembangkan banyak hal. Kak Medi Teguh. Udah kayak motivator. Silverway, ya kan? Iya, Silverway. dan juga always see the bright side gitu. Jangan Artinya ada di bawah ini ya, artinya ada di bawah ini. jangan put negativity semua di dalam pikiran kalian, tapi lihat pasti ada sisi positifnya. Jadi dari aku sih gitu aja sih. Oke. Ya, jadi kalau untuk menurut aku sebenarnya ada lanjutannya dari Cimedi karena di mana kita menggunakan waktu-waktu kita selama karantina ini, lihat bagaimana kita melakukan berekaman video ini itu merupakan bagaimana cara kita mengaplikasikan waktu yang bisa jadi kita gunakan di rumah untuk tidur-tiduran, untuk main HP gak jelas ya kan. Ya alangkah baiknya kita bisa kayak gini, kita bisa menyebarkan berkat bagi orang-orang, bagi menonton video kita hari ini ya. Tapi tetap social distancing ya. Ya, kita Satu jauh-jauh. Satu meter. Kita di Bang Hardi mungkin? Kita fisikal loh bang. Oh ya, physical dan Aku sama Maiku aja social distancing. oh iya ya. Jauh kan? Jauh ya. Oke. Iya, kalau aku dua hal yang terpenting sih sebenarnya. Yang pertama itu penyembahan dan pemberian, memberi dan menyembah. Dari setelah kita karantin ini, setelah kita melakukan hal yang baru inilah kita bilangnya ibadah online ini, dan gereja-gereja lain juga buat yang bisa aku pelajari sih yang paling penting itu adalah bahwa saat memberi dan juga menyembah kepada Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu gitu loh. Mau dimanapun kita berada sebenarnya nggak ada lagi alasan kita untuk tidak memberi dan tidak menyembah Tuhan. Dalam hal ini maksudnya ibadah ya, tidak ke gereja gitu. Karena ya puji Tuhan semuanya sudah disediakan, tinggal kita mau atau enggak gitu. Tidak ada lagi alasan kita untuk tidak memberi dan tidak menyembah Tuhan. Itu sih. Kalau dari aku pribadi sih yang kudapatkan di balik semua apa yang kita bahas tadi, bahwa aku ingin mengajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk bisa melihat sesuatu yang bisa kita syukuri walaupun keadaan yang tidak baik, walaupun ada pandemik di luar sana, tapi tetap ada satu hal atau beberapa hal atau banyak hal malah yang bisa kita syukuri gitu di setiap kehidupan kita. Dan ya jadilah orang yang positif, jangan berpikiran negatif dan terus menjaga kesehatan selama pandemi corona ini. Jangan lupa untuk bisa komen, like dan juga subscribe daripada channel ini. Jangan lupa untuk itu sampaikan saran dan kritik teman-teman yang sedang menonton video ini di bawah, di kolom komentar di bawah. Jadi sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless. Dadah, God bless you.